Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu lagi dengan saya, Yosi Wulandari. Pada hari ini, di pertemuan kedua, kita akan mempelajari ragam bahasa. Oke, tentunya yang akan kita pelajari adalah ragam bahasa Indonesia. Berdasarkan kosakata pada judul ini, ragam bahasa. Berarti kita akan membahas gimana atau macam-macam dalam berbahasa seperti itu. Kenapa bahasa ini ragamnya banyak, macamnya banyak. Yang Anda kenal, kenapa kok ada bahasa formal, ada bahasa non-formal. Nah, ini bisa kita jelaskan ya. Ragam bahasa. Maka pada hari ini kita akan bahas terkait dengan batasan dan ragam-ragamnya. Oke. Kita lihat secara definisi atau batasan. Ragam bahasa itu pada hakikatnya adalah variasi penggunaan bahasa oleh penutur. Jadi yang menyebabkan bahasa itu bervariasi adalah penutur. Karena apa? Ini dilengkapi oleh Krida Laksana. Bahasa itu beragam karena dalam berbahasa biasanya dipengaruhi oleh topik. Kita itu ketika berbicara topik, saya hari ini berbahasa seperti ini kepada Anda karena topik saya adalah mengajarkan materi bahasa Indonesia. Nah, ketika Anda mendengarkan para ustadz sedang berceramah karena topiknya keagamaan, maka redaksi bahasanya pun akan berbeda. Diksi yang dipilih juga berbeda. Lalu hubungan, Anda bisa lihat ketika Anda berbahasa kepada orang tua Anda kan nggak mungkin, "Hai bro, bagi duit dong." Nggak mungkin, itu ngawur ya. Karena tidak sesuai, Anda adalah anak dan itu adalah orang tua Anda. Sama ketika Anda harus berbahasa dengan teman Anda kan tidak mungkin terlalu resmi. Maka ragam ini dipengaruhi oleh topik, hubungan pelaku, serta medium. Tempat juga ya mempengaruhi. Dan jadi tempat juga mempengaruhi seperti itu. Saya lanjutkan. Oke, kita lihat secara umum kan yang kita kenal itu ragam bahasa formal dan non-formal. Kita akan lihat satu dulu. Yang formal itu seperti apa? Ragam bahasa formal itu inilah ragam bahasa yang memiliki unsur-unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten. Kalau kita berbahasa menyatakan seperti ini bisa Anda lihat pada komunikasi tulis. Ketika berbahasa formal maupun secara lisan dan tulisan ya, ini gramatikalnya harus jelas. Kita tidak bisa bertanya dengan kata kenapa. Oke, itu kurang lengkap, harus mengapa, itu baru baku, misalnya seperti itu. Imbuhannya juga lengkap. Kemudian kata gantinya resmi, saya gitu ya, yang digunakan bukan gue, lu gitu. Kemudian kata yang digunakan juga baku. Anda tidak menggunakan resiko, tapi risiko. Ejaannya benar kalau dalam menulis ini ya. Lalu hindari unsur kedaerahan. Nah, sebisa mungkin, ini butuh latihan ya. Ketika kita bertutur dalam situasi formal, unsur kedaerahan harus kita hilangkan. Kita yang berasal dari Jawa, Sumatera, itu sebisa mungkin unsurnya itu dihilangkan. Maka harus latihan, karena bahasa itu butuh latihan ya. Kemudian memiliki sifat keilmuan ya. Kalau bahasa ilmiah itu kaitannya keilmuan karena ragam formal biasanya digunakan pada situasi-situasi yang resmi seperti itu. Maka dia punya kemantapan dinamis dan bersifat sedikit. Kita lanjutkan. Ragam bahasa baku itu ada fungsinya. Pertama, untuk komunikasi resmi, maka jangan dituntut ya, jangan dipaksa teman Anda dalam ketika Anda sedang duduk di kafe, nongkrong di kafe, kamu bahasanya tidak resmi, ya nggak apa-apa kan tidak di kelas atau tidak lagi seminar gitu ya, wacana teknis, misalnya ini tulisan-tulisan ya, berbicara di tempat umum, pembicaraan di tempat umum ini wajib ini menggunakan bahasa formal, lalu pembicaraan dengan orang yang dihormati. Oke, kita lanjutkan. Fungsinya lagi adalah nomor 1, memberikan kekhasan, membawa kewibawaan dan sebagai kerangka tujuan. Itu ya. Saya lanjutkan. Ragam bahasa non-formal, nah ini paling mudah dipahami. Kalau tadi yang formal itu ada kaidah, ada gramatikal dan sebagainya. Non-formal itu ini saja sebenarnya, asal orang yang diajak bicara itu bisa mengerti. Nah, jadi bahasa non-formal seperti itu. Lalu kalau bahasa Indonesia non-formal seperti apa? Ya itu yang Anda kenal, bahasa gaul lah, bahasa slang, itu kan non-formal. Bentuk kalimatnya sederhana, singkat, kurang lengkap, tidak menggunakan kata penghubung. Misalnya kita sering menggunakan kata demi apa, itu kan disingkat miapah gitu ya kan, mager, malas gerak. Ini seringkali membuat kata-kata singkatan ya menjadi muncul, itu kan bahasa non-formal dan itu sah-sah saja memberikan variasi dalam bahasa Indonesia. Asal
pastikan konteks berbicaranya jelas. Lalu lazim digunakan sehari-hari. Anda tidak usah ketika ke pasar harus berbahasa resmi. Bapak tukang sayur yang terhormat, atau Bapak izinkan saya bertanya. Itu kan aneh ya. Anda langsung saja kalau mau beli gula sekilo langsung aja, Pak gula sekilo, kan nggak usah harus harus menggunakan kata tanya, tidak usah harus seperti apa, cukup nada bicara Anda dan bahasa yang Anda gunakan lazim dan dipahami oleh orang yang Anda ajak berbicara gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Berdasarkan media dan situasinya bisa dibagi seperti ini. Media, ini yang kita kenal dengan bahasa tulis dan bahasa tulisan. Kalau situasi, sebenarnya kalau dulu orang kenal formal dan non-formal, sebenarnya ada satu situasi lagi, namanya situasi semi-formal. Di mana biasanya kita ketemu semi-formal, itulah biasanya kita temukan di kelas-kelas atau dalam dunia pendidikan. Karena apa? Tidak semua kondisi dalam dunia pendidikan harus berbahasa formal. Kita bisa bayangkan ketika 2 jam pembelajaran harus berbahasa formal, nanti peserta didiknya tidur semua. Tapi biasanya ketika guru menjelaskan, ini tetap harus menggunakan bahasa Indonesia yang formal. Tapi ketika memberikan contoh atau sedang memberikan penguatan, bisa memberikan memberikan campuran-campuran ya untuk menghidupkan suasana kelas itu gitu ya. Kita lanjutkan. Pembagian ragam bahasa ini sebenarnya dikelompokkan bagi dua hal menurut Alwi berdasarkan penutur yang dari awal konsepnya ya, dan jenis pemakaian bahasa. Jadi daerah, pendidikan, dan sikap penutur itu mempengaruhi sekali seperti yang sudah saya singgung di awal. Kemudian berdasarkan jenis pemakaiannya, itu bisa dilihat dari bidang pokok persoalan, sasaran, dan gangguan pencampuran. Jadi orang yang berbeda topik berbicaranya, beda tujuannya, dan dia memiliki penguasaan bahasa yang lebih dari satu, biasa tidak bisa terhindar dari gangguan pencampuran ini. Nah, ini yang tadi kalau dirinci Anda bisa cermati satu-satu ya. Berdasarkan penuturnya asalnya, pendidikannya, sikap penutur. Nanti silakan dibaca lebih lanjut, oke? Kemudian berdasarkan jenis pemakaian bahasa tadi, pokoknya, sarananya, dan gangguan pencampuran. Silakan dibaca lagi. Nah, terakhir saya akan memberikan kesimpulan bahwa sebenarnya dalam bahasa Indonesia itu ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan tadi ada 5, yaitu ragam jurnalistik, sastra, filosofi, akademik, dan bisnis. Lalu kalau secara umum ada fungsinya itu ada 5, ragam beku, baku, usaha, akrab, dan keluarga. Nah, ragam beku ini yang sudah paten ya, tidak bisa diubah-ubah. Biasanya dalam misalnya Pancasila, undang-undang itu kan seperti itu ragam-ragam beku tidak bisa diubah. Baku ini sesuai dengan kaidah tadi ya, bisa Anda cek di KBBI. Ragam usaha ini pada orang-orang dunia perekonomian lah kira-kira seperti itu ya. Ragam akrab ini hubungan dan ragam keluarga. Nah, kira-kira begini kalau kita kutip dari Sudaryanto dalam Manto dan Emida. Nah, intinya seperti yang saya sampaikan tadi, ragam bahasa timbul karena penutur tadi. Penutur yang berbeda daerah, berasal belakang daerah pendidikannya, lalu topik pembicaraannya, hubungan pelaku itu mempengaruhi ragam bahasa. Jadi sekali lagi, tidak ada yang salah ketika bahasa itu harus beragam. Intinya bagaimana kita mampu berbahasa yang baik dan benar. Apa bahasa yang baik? Berbahasa yang baik artinya berbahasa sesuai dengan situasi dan kondisi. Berbahasa yang benar adalah berbahasa formal tadi, sesuai pada situasi formal. Baru bahasanya benar dan sesuai dengan kaidah. Itu yang bahasa yang benar. Bahasa yang baik itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Ingat, jangan salah memahami ya. Tidak harus di semua tempat kita berbahasa formal. Tidak ada yang salah dengan bahasa yang bervariasi seperti yang muncul saat sekarang karena itu telah memberikan variasi dalam bahasa Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi hari ini. Terima kasih, silakan dibaca terus referensi yang kita pelajari dan juga ikuti aktivitas perkuliahan di e-learning. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.